Poin yang kedua tentang hukum, bahwa bagaimanapun bejatnya hukum, bagaimanapun sesatnya pengadilan di era itu, Socrates tetap mengikuti aturan yang ada. Kenapa seperti itu? Karena Socrates dan masyarakat saat itu sudah mengikuti dan mengakui kontrak sosial yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita teori hukum atau mazhab hukum. Ini kali kita akan menjelaskan pemikiran Socrates tentang hukum. Sebelum kita banyak mengulik pemikiran beliau, tentu kita sudah mengetahui lebih banyak tentang Socrates ini, baik itu sejarahnya, bagaimana ia dihukum mati, dipaksa untuk minum hemlock, ya, racun di pengadilan Athena saat itu. Socrates adalah seorang filosof yang mungkin kali pertama menyebarkan istilah-istilah filsafat, ya, filosofikus, ya, filosofus, yang diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Ini upaya untuk mengkantar pemikiran sofisme yang kita sudah jelaskan terdahulu. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa menonton video yang sudah kita sampaikan juga di dalam kitab filsafat. Kira-kira di situ ada penjelasan tentang awal mula kata filsafat dan juga ragam terminologi yang berkembang di setiap zaman, baik itu di Yunani, di Islam, dan juga di Eropa, di Renaissance, dan juga Afklarung sampai era postmodernism. Socrates adalah guru dari sang filosof. Banyak filosof yang mereka lahirkan, ya. Banyak filosof yang dilahirkan oleh Socrates. Salah satu yang paling kita kenal adalah Plato, yang menulis banyak karya seperti Republik, ya, The Republica, tentang negara, tentang republik, tentang negara ideal, dan juga Apologi, ya, banyak saya kira karyanya. Dan Plato lah yang sedekat yang kita ketahui banyak mendeskripsikan bagaimana kehidupan Socrates. Socrates adalah seseorang yang sangat bijaksana, sangat cerdas tentunya, sangat bajik, sangat sederhana, ya. Salah satu kisah yang menggambarkan itu, dulu Socrates berjalan bersama kawannya. Setiap hari dia ke pasar untuk menyaksikan benda-benda yang dijual, untuk menyaksikan barang-barang yang dipromosikan di sana, di pasar, ya. Saat itu sahabat Socrates bertanya kepada Socrates, "Wahai Socrates, mengapa engkau hanya menyaksikan barang-barang yang ada di sini? Selama kita ke sini, engkau tidak pernah membeli barang." Kemudian Socrates menjawab, "Saya datang ke sini untuk mengetahui apa saja yang saya tidak inginkan. Ternyata barang-barang antik yang ada di sini, barang-barang yang mahal di sini, tidak ada yang saya inginkan." Artinya, dalam penjelasan sedikit ini, kita bisa mengerti bahwa jiwa kita diketahui ketika kita diperhadapkan dengan banyak hal. Mungkin kita menganggap, saya tidak suka menjadi pemerintah atau menjadi dewan, menjadi parlemen, menjadi, ya, orang-orang pejabat, orang-orang kaya. Saya tidak terlalu suka dengan itu. Mungkin kita tidak suka itu karena kita tidak dalam kondisi itu, ya. Kita tidak diperhadapkan pilihan seperti itu. Jadi kualitas seseorang bisa terlihat ketika diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Katakanlah Anda seorang lelaki yang wajahnya standar, ya, wajahnya standar, kemudian diperhadapkan dengan banyak perempuan yang cantik-cantik. Anda akan merasa, ini bingung, ya, pusing. Tapi kita juga akan mengetahui bagaimana kualitas pilihan Anda. Itulah kenapa mungkin seringkali kita mendengarkan kata-kata bijak bahwa siapa kamu adalah apa yang kamu pilih, apa yang kau sukai, karena itu lahir dari diri kita sendiri. Itu salah satu kisah Socrates, dan puluhan bahkan ratusan kisah yang membuat kita mungkin akan tercengang dengan adanya filosof yang
luar biasa ini. Uh, Karena kita hari ini untuk menjelaskan bagaimana pandangan Socrates tentang hukum, maka kita akan melihat sedikit saja tentunya, dan ragam eksplanasi yang mungkin kita bisa kembangkan di kemudian hari sebagai upaya untuk bagaimana melihat teori yang sudah ribuan tahun yang lalu kita bisa gunakan hari ini. Kata Socrates bahwa hukum itu adalah suatu tatanan tertib hidup, ya, tertib hidup, satu tatanan yang bijak, satu tatanan yang sangat ideal. Oleh karena itu, beliau benar-benar menghormati adanya polis, ya. Nah, polis yang dimaksud adalah suatu kontrak sosial, bukan kontrak sosial sebagaimana yang terlihat dalam era modern, ya, seperti sekarang ada negara, ada kota dan semacamnya. Jadi kontrak sosial dalam hal ini, polis yang kita maksud tidak hanya sebagai lembaga duniawi seperti negara tertentu, Amerika, Palestina dan semacamnya. Tidak hanya seperti itu, tapi Socrates melihat bahwa polis ini ternyata adalah suatu wujud logos, ya. Wujud logos maksudnya adalah ini adalah kehendak manusia, keinginan suci manusia untuk menciptakan suatu wadah di mana tools, alat-alat atau hukum itu berlaku. Jadi kita tidak akan mampu untuk memberlakukan hukum ketika tidak ada suatu wadah, ya. Dalam hal ini adalah polis. Artinya polis itu adalah kehendak logos, kehendak yang luhur, ya, kehendak yang sangat ideal. Oleh karena itu, pengejauhan tahan kemakmuran, ya, pengejauhan tahan keadilan itu harus menggunakan polis atau wadah atau sistem, ya. Nah, di dalam polis itu ada tools yang kita sebut sebagai hukum, ya, piranti-piranti atau alat-alat yang bisa digunakan untuk menciptakan kemakmuran. Artinya harus ada tatanan negara, harus ada alat-alat negara, harus ada pengertian-pengertian yang terkandung di dalam negara, seperti keadilan, ya. Bagaimana sih keadilan dalam pandangan negara tertentu? Bagaimana keadilan dalam pandangan wilayah tertentu? Ini harus dicakup seluruhnya oleh polis itu. Nah, itu yang pertama, ya, pandangan Socrates tentang polis, bahwa dia adalah perwujudan dewa, ya, perwujudan dewi, perwujudan yang sangat sangat luhur. Nah, yang kedua, pemikiran tertib hidup ini, ya, pemikiran Socrates ini, mungkin teman-teman pernah mendengarkan sejarah, ya. Kalau biasanya teman-teman membawa retorika, ya, Anda sedikit menjelaskan tentang bagaimana cikal bakal, ya, lahirnya pengadilan, bagaimana pengadilan itu lahir, dan ragam sistemnya, bagaimana demokrasi itu lahir. Yang kita kenal, ya, di dalam sejarah, ternyata pernah Socrates itu diadili, ya, dan karenanya dia juga mati, ya. Kenapa dia diadili? Karena dianggap bahwa pemikiran beliau menyesatkan banyak orang. Itu anggapan-anggapan dari banyak masyarakat saat itu, termasuk juga kaum-kaum yang menganggap dirinya cendekia. Katakanlah di sini adalah sofis, ya, sofisme yang berkembang. Setelah di dalam pengadilan, mungkin ada 280 orang yang menyetujui hukuman mati Socrates. Ada 220 orang yang menolak itu. Tentu murid-murid beliau, ya. Nah, pandangan-pandangan beliau yang sangat sederhana, yang sangat simpel, yang sangat manusiawi justru tidak disukai oleh pemerintah, tidak disukai oleh para pemegang kebijakan, para penguasa saat itu. Di sini juga lah nanti yang insya Allah kita akan jelaskan ke depan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, bagaimana Plato tanda kutip menolak demokrasi. Nah, di dalam pengadilan itu saat Socrates diberikan pilihan, wahai Socrates, saya akan memberikanmu pilihan. Ada dua pilihan, yakni jika engkau tidak ingin dihukum mati, maka hentikanlah
gerakan filsafatmu itu, atau gerakan perspektifmu itu, pandanganmu itu terhadap masyarakat. Jadi ada dua pilihan, menghentikan perspektif atau tidak. Kalau tidak, maka dia akan dihukum mati. Ketika dia menghentikannya, maka dia akan dibebaskan. Tapi saat itu Sokrates menjawab, bahkan 1000 kali pun aku dihukum mati, 1000 kali pun aku akan mati, aku akan tetap menjelaskan dan menyampaikan pandangan-pandangan ini. Karena dianggap sebagai sesuatu yang sangat bijaksana. Oleh karena itu, Sokrates tetap tidak mengkritik pengadilan saat dia diberikan pilihan dua pilihan itu. Dan ditawarkan hemlock, racun, kemudian dia langsung minum, tos. Nah, ini membuat para pengikutnya, murid-muridnya itu sangat menangis, mungkin kecewa melihat masyarakat dan pemerintahan saat itu. Bahkan beberapa muridnya melarang Sokrates untuk minum karena dia sudah diberikan pilihan. Tapi kan pandangan hidup Sokrates ini tidak kalau kita ingin melihat sangat ideologis, tidak ingin merubah pandangannya. Ini yang saya maksud sebagai ideologi yang tak lekang oleh waktu. Dan di sini jugalah lahir poin yang kedua tentang hukum, bahwa bagaimanapun bejatnya hukum, bagaimanapun sesatnya pengadilan di era itu, Sokrates tetap mengikuti aturan yang ada. Kenapa seperti itu? Karena Sokrates dan masyarakat saat itu sudah mengikuti dan mengakui kontrak sosial yang ada. Orang-orang yang tidak ingin mengikuti kontrak sosial itu, mereka menyobek-nyobek kontrak itu. Orang-orang yang tidak mematuhi sistem dan tidak mematuhi kontrak sosial yang sudah dibentuk, berarti dia merombak sistem yang ada. Oleh karena itu, hukum dalam pandangan Sokrates, salah satu orang yang mulia, orang yang bijak adalah mereka yang tetap mematuhi hukum. Itu dianggapnya sebagai pandangan yang mulia. Entah kita sekarang bagaimana, Anda atau siapapun itu. Kita mungkin sulit mengikuti negara karena di dalam negara banyak yang tanda kutip, banyak yang bejat-bejat dianggap seperti itu, Banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi intinya ketika suatu sistem sosial, kontrak sosial kita telah bangun, maka kita harus menciptakan suatu kerangka konseptual yang benar-benar jelas, yaitu apa? Yaitu keadilan, dan kebenaran. Lahirlah poin yang ketiga dalam pandangan Sokrates. Sebenarnya ini adalah suatu landasan hidup, landasan hidup yang dimana Sokrates membawanya di dalam segala bidang, segala dimensi kehidupan, yaitu eudaimonia, yakni keluhuran jiwa atau kebahagiaan. Semua manusia ingin bahagia, tidak mau menderita. Semua manusia ingin diadili. Semua manusia ingin ditanggapi secara adil, diperlakukan secara adil. Bahkan mungkin sebagaimana Fir'aunnya Anda, atau sebagaimana Muawiyahnya Anda, sebagaimana Yazidnya Anda tetap akan merasa tertindas ketika Anda menganggap orang lain tidak mengadili Anda, tidak memberikan keadilan kepada Anda. Nah, tentu persoalan yang lain adalah bagaimana sih isi keadilan itu, bagaimana mendefinisikan atau memaparkan keadilan itu. Nah, tapi pada intinya inilah nilai-nilai yang luhur, bahwa Anda tidak mau tidak diadili, tidak diberikan kemakmuran, tidak disejahterakan. Semua orang tidak suka menderita. Ini adalah tujuan hidup manusia, yaitu keluhuran jiwa. Dengan perspektif ini, Sokrates justru menumbangkan banyak pemikir-pemikir hedonis, termasuk sofisme saat itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah keluhuran jiwa, bukan sekadar retorika, bukan sekadar kumpulan-kumpulan teori-teori, tapi juga masuk di dalam satu aspek kehidupan yang sangat nyata, yaitu kebajikan, kebijaksanaan, keutamaan, yang disebutnya sebagai arete, Itulah prinsip hidup yang paling utama, Sesuatu yang summum bonum, Nah, pandangan Sokrates ini juga melahirkan suatu pemikiran yang sangat mendasar. Jadi
dasar pemikirannya masih punya dasar. Yaitu apa? Yang sangat terkenal dari kata-kata Socrates, ya. Kenalilah dirimu, ya. Atau apa ya? Kita harus mengetahui diri kita ini, betul-betul menyadari diri kita bahwa kita adalah seorang yang hidup dalam kehidupan yang punya tatanan sosial. Kita berperan seperti apa? Apakah kita sebagai pemerintah ataukah rakyat biasa? Ya? Apakah kita sebagai orang yang beragama ataukah orang yang bernegara? Kita harus benar-benar mengetahui diri kita dan menempatkan diri kita di sesuatu yang tepat. Jika kita di agama, maka kita akan seperti ini. Jika kita di negara, maka kita akan seperti ini. Kita harus mengetahui diri kita. We have to know ourselves, bahwa kita ini adalah orang yang punya hak untuk memerintah, adalah orang yang punya hak untuk berpolitik, adalah orang yang punya hak untuk menciptakan tatanan sosial yang baru. Nah, itulah yang dimaksud kenalilah diri. Dan ini adalah keluhuran yang sangat tinggi. Sekiranya mungkin ketika kita di Indonesia, kita hidup, kita mengetahui diri kita masing-masing, maka kenyataannya akan sangat baik, akan sangat teratur. Oleh karena itu, untuk menciptakan realitas yang tertib hidup, kita harus mengetahui yang pertama adalah bagaimana menciptakan arete itu. Bagaimana menciptakan kebajikan, kebijaksanaan, keutamaan dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui diri kita. Ada istilah gnoti seaton, yaitulah kenalilah dirimu. Bagaimana diri dikenali? Tentu dengan mengurai seperti apa keinginan kita, mengurai apa yang kita kehendaki dalam kenyataan ini. Nah, saya kira itu sedikit pandangan beliau, pandangan Socrates tentang hukum. Jadi hukum adalah tertib hidup. Tertib hidup, kita harus membawa arete, kita harus membawa kenyataan yang membuat kita bisa tahu diri. Siapa kamu? Ya, itu tergantung pikiranmu dan apa yang engkau lakukan. Tapi di tengah masyarakat kita, ya, kita harus mengetahui stratifikasi sosial. Kita harus mengetahui siapa diri kita di tengah-tengah sosial. Siapa, katakanlah siapa saya di mata orang tua, siapa saya di mata kawan saya, dan siapa kawan saya di mata saya. Kita harus mengetahui semua itu. Artinya kita perlu terbuka. Oleh karena itu, hukum dalam hal ini selalu harus menciptakan keterbukaan. Ya. Harus ada istilahnya reses, ya. penyuluhan hukum. Dan tentu kita berharap selain daripada pemerintah yang memberikan penyuluhan itu, memberikan pandangan-pandangan terkait dengan hukum yang baru dan nanti akan dieksekusi, dilaksanakan, mahasiswa-mahasiswa yang saya kira juga terbilang masuk di dalam satu klaster tertentu, kelas-kelas akademis, juga perlu menyampaikan itu di tengah-tengah masyarakat, atau perlu membuka diskusi-diskusi yang lebih intens tentang filsafat hukum. Saya kira seperti itu penjelasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.